Sa'altuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tulahaya. Untuk pertanyaan terakhir, ini salah satu pertanyaan tema dari KKN kampus kita mengenai moderasi beragama, Pak. Karena seperti yang kita tahu untuk saat ini itu moderasi dalam beragama, kehidupan beragama itu mengalami sesuatu yang agak mengkhawatirkan lah untuk saat-saat ini. Kiranya bagi kita sebagai mahasiswa dan juga pelajar, itu baiknya gimana untuk mencerna frasa moderasi beragama itu bagaimana? Moderasi beragama, kita berangkat dari aja analogi tubuh kita. Hindari pemahaman yang mudah menyalahkan orang. Itu poin utama. Hindari pemahaman agama yang mudah menyalahkan orang. Karena anatomi tubuh kita, kalau kita menyalahkan orang itu pasti menunjuk orang itu pakai satu telunjuk. Kamu salah, kan gitu dah, satu telunjuk. Orang itu tidak sadar kalau ada 3 telunjuk yang mengarah kepada dirinya. Kamu salah, ini ada 3 telunjuk. Berarti dalam bahasa tubuh kita, ketika kita mudah menyalahkan orang, sebenarnya kita ini tanpa sadar kita sudah banyak salah. Tidak ada orang menyalahkan kok pakai jari 5. Kamu salah, ini Baria, kamu salah, kan gitu. Mohon maaf ini tanpa ada unsur sara kan. Nah, ini mudah saja. Hindari pemahaman agama yang di dalamnya banyak orang-orang yang mudah menyalahkan. Mereka satu itu tadi bahasa tubuh. Yang kedua, nek mung rusak gak sah sekolah iso. Tapi nek dandani itu butuh ilmu. Carane ngrusak knalpot motor gak sah belajar otomotif. Angger motore wong pancal nengen motor knalpot. Ya. Tapi untuk membenarkan knalpot itu butuh ilmu las, ilmu otomotif. Artinya di sini ketika kita ini mudah menyalahkan orang, kita itu tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu mudah membenarkan. Itulah mengapa agama kita mengajukan kita untuk usulnya. Sekalipun di depan kita ada WTS, kita harus kesini. Beliau diberi pemikiran yang mungkin tidak sama dengan kita, diberi keyakinan yang tidak sama dengan kita, sehingga beliau melakukan hal itu bukan untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Kita benarkan saja itu amalnya sambil kita tuntut orang. Wong nek gampang nyalah, berarti yang mulai. Contoh paling ringan, HP harganya 2 juta. Dipencet gak iso-iso kan ngene Mas. Wong nek goblok mesin HP, iso-iso emosi dibanting. Ya. Tapi coba HP ini dibawa ke tukang servis HP yang ahli permesinan HP. Orang itu akan marah atau tersenyum? Mas, HP kula rusak nanti. Kira-kira dhek ngamuk napa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ciri-ciri orang pandai adalah dia mudah membenarkan. Rano tukang servis kok. Nek orang rusak nggo dhewe, nek rusak kekno aku. Enggak. Kan gitu kan? Kita mudah saja menyikapi. Nah, moderasi beragama bukan berarti ketika kita menolak kelompok-kelompok yang mudah menyalahkan terus kemudian kita itu sangat liberal. Nah, dalam tataran bis kita coba lihat yang paling selamat yang mana. Kalau kita duduk di depan, bisa nabrak, mati sih. Kita duduk di belakang, bisa ketabrak, mati sih. Kita duduk di samping kanan, bisa ngelempang tangan, mati sih. Kita duduk di sebelah kiri, ditabrak dari kiri, mati dulu. Yang selamat adalah yang ada di tengah-tengah.
Artinya dalam praktek beragama kita jangan menjadi sosok yang terlalu konservatif, jangan menjadi sosok yang tekstualis. Terus kita juga jangan menjadi liberalis. Apapun bisa dikotak-kotakkan sesuai dengan akal kita. Dengan bahasa ada yang begini, yang namanya zina adalah idkhalul hasafah fi farjin muayyanin. Betul hasafah itu tuh, lah hasafah orang mlebu kan gak zina. Ojo lah. Gua mau dimaknani dhewe ya sampean. Kan ada kan kelompok lah kok iso ditekok Mas kok. Kok gak iso. Itu. Jadi kita duduk di tengah ya kan Sabsel ya. Stand Sabsel ya. Nek nabrak sing mati sing ngarep ya. Ketabrak sing mati sing buri. Awake iki iso drenges-drenges, udah duduk. Saya kira moderasi Islam seperti itu. Kita memposisikan diri tidak terlalu radikal dan juga tidak terlalu liberal. Jadi intinya adalah jangan terlalu menjadi konservatif, tapi jangan juga terlalu menjadi seorang yang liberal atau liberalism. Terus yang paling penting, jangan mudah menyalahkan orang. Apalagi kita itu mahasiswa itu kadang kan lebih mementingkan ego dan gengsi daripada mementingkan hati nurani, ya kan? Kita misalkan contoh realnya itu kita kalau presentasi di depan kelas, ya kan? Ketika kita presentasi di depan kelas, kita berikan kesempatan bertanya kepada para audiens, hampir pasti audiensnya akan berharap yang membawa presentasi tidak bisa menjawab pertanyaannya, ya kan? Niatnya itu faktanya sih, realitanya seperti itu. Dan pematerinya juga begitu. Ketika terjadi sebuah kesalahan, terus dibantah dengan argumen atau teori yang menurut audiens benar, itu langsung membantah dulu, bla bla bla. Mujadalah kan, ilmu akhir zaman. Padahal bisa disikapi dengan realita hidup kita keseharian. Tadi kan kita barusan hujan kan? Sesuatu yang dijatuhkan itu kan hujan. Iya kan? Coba lihat, ketika hujan dijatuhkan justru menghidupkan. Ketika kita merasa di depan sedang presentasi kok merasa dijatuhkan, poskan bahwa kita ini air hujan. Ya nanti akan menghidupkan. Jangan terus kemudian kita merasa jadi api itu selalu ingin ke atas. Tidak ada api ke bawah, itu tidak ada. Api selalu ingin ke atas. Padahal api itu tidak punya eksistensi. Tunggu sebentar api juga. Jadi orang itu pengennya langgeng, pengennya eksis, tapi dia selalu membawa ilmu aja. Itu salah. Kalau mau eksis, bawalah ilmu air ke bawah terus. Air itu tidak akan hilang. Kita minum kayak hilang kan, padahal ada di tubuh kita. Terus kita air seni, itu air kita itu. Terus mengalir ke bawah, meresap ke tanah nanti ke bawah, sungai bawah tanah sampai ke lautan nanti terserap matahari jadi hujan lagi. Tidak. Jadi ketika kita merasa dijatuhkan oleh teman satu ruang kelas itu, alhamdulillah berarti posisi kita menjadi air. Kita akan eksis. Oke, teman-teman semuanya, jangan terlalu berpikir terlalu jauh dulu ya, moderasi beragama saya harus belajar ini, diskusi ini, gak usah. Benarkan dulu cara presentasi Anda di kelas ya, untuk teman-teman semuanya. Oke. Dan ini yang terakhir ya Pak, terakhir untuk nyuwun doa dan juga pesan bagi kita, nasihat untuk KKN RDR UIN Wali Songo ini, khususnya bagi kelompok 84 ya, karena kita miskin proker ya. Pesannya bagaimana ya Pak, untuk supaya lebih barokah dan juga niatnya lebih tertata. Biar nyambung dengan apa yang sudah saya katakan dari awal tadi, saya tidak selalu mudah mengucapkan dalil nakli. Saya selalu membawa peribahasa untuk teman-teman KKN. Jadilah kalian seperti besi bangunan
itu salah satu material yang kemanfaatannya paling awet. Bandingkan pasir, bata merah, apalagi cat, kaca, kayu, itu kemanfaatan yang paling awet itu besi yang mau ditanam di dalam cocokan. Kenapa? Karena besi ini tidak terlihat, tidak menampakkan itu. Padahal kokohnya bangunan itu karena rangkaian besi. Maka maksud saya itu ketika kalian KKN, kalian kuliah kerja nyata, berarti kalian butuh ilmu bisnis. Besi dalam bangunan itu saya gambarkan seperti keikhlasan. Kita bisa berhari-hari tidak pakai api, bisa. Tidak usah masak, makan buah terus, kuat. Berarti kita ini ketika hidup kita memakai ketakaburan karena sifat api itu takabur, berarti kita baik. Terus kita juga bisa meninggalkan air, bisa. Buktinya orang puasa tidak minum 1 hari. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ketawaduan saja, karena tawadu itu ilmu air, selalu ke bawah, kita juga masih bahaya. Masih bahaya. Kita bisa meninggalkan tanah, bisa, walau hanya 10 jam naik pesawat. Tanah itu ilmu apa? Ngalah, lemah ora obah bendino regane tambah, gitu deh. Nah, jadi kalau hidup sampean itu menggunakan ilmu tanah, ngalah, akan gersah sampean. Tidak wong terus gersah. Nah, neng awake dhewe ra bakal kuat 1 menit saja meninggalkan angin. Angin kuwi ono ning gak keton. Itulah ilmu ikhlas. Termasuk anginmu nek metu kan gak patek ketok bentuke kaya apa. Ning kanca-kancamu langsung nutupi irung kabeh. Nah, 1 menit nggak bisa kita. Kok meneh kok sing napasnya cekak-cekak. Lah nek mau amar lu kalau menit bisa. Tapi kan prosentasenya kan paling sedikit kan angin kan. Daripada tanah, air dan berat. Selamat ya awake dhewe ku yen awake dhewe iso mujud mata ikhlas. Tapi kita sadar apa yang tidak kita sadari, dan itu baik, itu jauh lebih mudah diterima oleh Allah daripada yang selalu kita nampak. Itu Mas ya. Oh, nyuwun sewu ya Pak. Mengenai keikhlasan ini sebenarnya pertanyaan saya pribadi. Saya nggak tahu teman-teman saya baik di sini maupun yang sedang melakukan KKN yang lain merasakan hal yang sama atau tidak. Tapi kalau saya sebagai masih nyuwun sewu masih muda ya, hatinya masih labil, belum punya kemantapan hati yang bagus kokoh. Ini kok terkadang saya mendengar kata ikhlas untuk KKN ini itu agak bergejolak karena KKN kita kan online, sehingga sistem penilaiannya itu harus melalui upload dan lain. Nah, itu saya pernah belajar bahwa kalau misalkan kita upload sesuatu perbuatan yang baik, misalnya seperti ini, terus ada seseorang yang memuji kita, dan normalnya saya masih muda, masih suka dipuji, walaupun sudah berusaha aduh jangan puji, tapi masih ada sedikit kesenangan pun sangat wajar. Nah, itu apakah niat saya untuk ikhlas nanti akan berubah jadi riya atau bagaimana? Karena memang sistemnya harus diupload. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah itu riya atau udah ikhlas gitu? Jadi ikhlas itu berangkat dari diri kita. Artinya respon orang luar itu nggak begitu penting sih ya sebenarnya. Ikhlas itu berangkat dari diri kita, dan ikhlas itu ilmu yang paling tinggi. Kalau kita bicara ilmu paling tinggi berarti ada ilmu yang tinggi, sehingga mustahil kalau ilmu paling tinggi terus kemudian kita raih, mustahil. Berarti ada proses di sana. Jadi jangan terus kemudian ada bahasa ikhlas terus kita langsung bisa mempraktekkan, enggak. Itu saya katakan mustahil. Kita harus berproses. Memang dari awalnya kita senang dipuji, enggak apa-apa. Daripada awake dhewe ra nglakoni apik.
kita ambisi kita berbuat baik karena ada pujian di sana, itu bagus daripada kita tidak berbuat sama sekali. Itu bagus karena kita berproses. Terus nanti biasanya sesuatu keahlian itu, jika sesuatu yang bisa diulang-ulang, nanti dia akan naik makom menjadi ahli. Nek iso, iku bar moco, wis iso. Tapi dia belum menjadi ahli karena belum mengulang-ulang baca. Tapi kalau sudah diulang-ulang, keikhlasan yang diselingi harapan untuk dipuji itu kalau sudah diulang-ulang, nanti kita tingkatkan. Yang penting kita harus menuju ke lebih baik sampai nanti berakhir pada buka Quran surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Berarti orang yang ikhlas itu orang yang berbuat baik yang tidak pernah mengucapkan saya ikhlas. Ya berbuat baik menurut gitu. Dan itu butuh proses, tidak bisa langsung saat-saatnya. Ada bahasanya Gus Dur, ditirakati, diriyadoi, dikir lan suluk, iku kudu mlaku. Dikir ki ngerti, suluk ki nglakoni. Aja ngerti tok. Ngerti nek iki kopi, kok sampean ra tau nyekel gak tau cruput, ya ora iso ngrasakno rasane kopi. Tapi nek wis ngerti, terus jipuk, mbok lakoni. Rasanya enak. Jadi terdikir itu sedikit demi sedikit sambil kita berharap berkah dan bimbingan seorang guru. Itu penting kembali lagi, bukan karena hasil kita pribadi, tapi ada unsur di sana, ada keberkahan tangan-tangan di balik kesuksesan itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas wejangan dari Bapak Yai untuk kita semua. Dan terakhir saya ingatkan kembali kepada para penonton bahwa di setiap video yang akan kami tanyakan, di setiap episodenya nanti kita akan menerima tampungan pertanyaan-pertanyaan yang mana berkaitan dengan tema yang telah kita sajikan. Dan untuk 6 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan voucher Rp25.000 pulsa ya. Pulsa, apalagi di sekarang itu yang paling dibutuhkan adalah voucher pulsa dan voucher kuota ya. Jadi lumayanlah 25.000 daripada Anda susah-susah buat proposal itu, mending cuma bertanya saja, bertanya ringan ya kan, dan kesempatan menangnya gede. 6 loh ya. 6 pemenang pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah voucher pulsa. Tapi teman-teman di sini nggak boleh ya. Saya tambahin Mas, tambah 100. Masya Allah. Ya, jadi yang terbaik nanti di data saja. Ada berapa? 6 ya. Iya. Berarti saya siapkan per orangnya 100 pulsa. Masya Allah. Ultimate ya, ultimate. Motor suwun ya Pak. Ini spontanitas ya, tidak ada skrip. 100.000 tadi belum ada skrip pemirsa. Iya. Nah, inilah bentuk. Tidak ada kata-kata ikhlas ya ini. Iya. Tidak ada kata ikhlas. Artinya insya Allah ini ikhlas. Karena yang bilang ikhlas saya, bukan bapaknya. Oke. Terima kasih. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda dan kami akan buat tayangan khusus untuk pertanyaan-pertanyaan Anda di episode selanjutnya, atau kalau misalkan di video KKN kami di episode terakhir. Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Yai Arif dan juga kepada teman-teman kru yang telah bertugas, Mas Ferry, Ustadz Samsul, dan juga Mas Habib ya, penata kabel, dan juga bukan penonton bayaran, bukan jamaah bayaran, tapi jamaah mencari ridho Allah. Amin. Semoga konten kita ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, iya.